Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Citra Erbina Sembiring, guru fisika di SMA Negeri 6 Kota Binjai. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Rasa semangat untuk belajar dan berinovasi membawa saya ikut berpartisipasi dalam apresiasi GTK tahun 2023 sebagai apresiasi GTK inovatif. Dilema yang saat ini menjadi keluhan dari orang tua murid maupun saya selaku pendidik adalah kurangnya semangat dan motivasi murid dalam belajar. Ini dipengaruhi oleh penggunaan perangkat elektronik seperti gawai ataupun tablet secara berlebihan. Bahkan di jam pembelajaran berlangsung pun, murid terlihat kurang fokus, disebabkan oleh gangguan notifikasi dan juga keinginan untuk memeriksa media sosial mereka. Hal ini juga terlihat ketika ujian berlangsung, murid-murid terlihat gelisah ketika saya mengumpulkan ponsel milik mereka. Akibat penggunaan gawai yang berlebihan, murid-murid mengalami penurunan hasil akademiknya dan kurangnya interaksi sosial antara guru dan teman sekelas menyebabkan kurangnya pengalaman belajar murid. Untuk mengatasi situasi ini, sekolah mengajak orang tua murid dan warga sekolah bekerja sama dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar murid pada era digital saat ini. Pendekatan yang holistik dilakukan dalam mencari solusi yang efektif, mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan keterampilan digital. Dengan semangat perubahan, khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di kelas dan dalam meningkatkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada murid, sekolah memutuskan untuk mengadopsi penerapan beberapa prinsip kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri belajar. Ini adalah awal dari transformasi yang luar biasa untuk sekolah kami. Penerapan kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan berfokus pada minat dan kebutuhan murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal ini sudah saya lakukan di kelas saya. Saya melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan belajar murid, mengukur minat dan gaya belajar murid. Asesmen pembelajaran berdasarkan fase dan mata pelajaran. Kemudian untuk asesmen non-kognitif, saya melakukan tes minat belajar dan tes gaya belajar berdasarkan link yang sudah tersedia. Saya memanfaatkan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan murid dan mengajak murid bergabung di Google Classroom sebagai tempat diskusi tatap maya. Di awal pembelajaran, saya menyapa murid dan mengajak murid berdoa sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, saya cek kehadiran murid dan memancing murid dengan pertanyaan apersepsi akan pembelajaran yang telah berlangsung. Tidak lupa saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai murid setelah pembelajaran berlangsung. Untuk menambah semangat murid dalam belajar, saya mengajak murid melakukan ice breaking. Kemudian saya membagikan murid berdasarkan kelompok auditori, yaitu kelompok yang memperoleh informasi berdasarkan buku bacaan maupun informasi dari guru. Untuk kelompok
Visual, kelompok ini memperoleh informasi berdasarkan tayangan YouTube yang disediakan oleh guru di depan kelas. Kelompok kinestetis, kelompok ini langsung melakukan praktek berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Kelompok saling berdiskusi untuk menemukan ide dan gagasan baru, sehingga terjalin kerjasama antar kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian dilakukan asesmen formatif menggunakan kuisis mode kertas. Guru bersama-sama dengan murid menyimpulkan isi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, refleksi dilakukan dengan memanfaatkan kelas poin interaktif. Refleksi dan umpan balik diperlukan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, berikutnya kami membentuk komunitas belajar dalam sekolah, di mana guru-guru secara rutin bertemu untuk berbagi pengalaman, ide, dan solusi terkait dengan tantangan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Komunitas belajar ini menjadi tempat di mana guru saling mendukung dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Sekolah juga menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru-guru dalam hal pemanfaatan media pembelajaran digital. Ini mencakup penggunaan alat-alat digital dan platform digital seperti platform Merdeka Mengajar, di mana platform Merdeka Mengajar dapat menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Dengan adanya aset sekolah, yaitu salah satunya aset manusia, saya sebagai narasumber berbagi praktik baik IKM dan juga calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Binjai diberdayakan sekolah sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik IKM dan mengimbaskan pemahaman saya tentang pemanfaatan PMM kepada rekan-rekan guru, baik menggunakan ponsel maupun menggunakan laptop yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. Dampak positif dari adaptasi kurikulum Merdeka di sekolah kami, guru-guru dan murid menjadi lebih bersemangat, kreatif, dan berinovasi dalam pembelajaran. Prestasi akademik dan non-akademik murid di sekolah kami mulai meningkat, dan murid merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Sekolah kami telah berubah dari sekolah yang dulunya tradisional menjadi pusat pembelajaran yang dinamis. Selain pengetahuan dan keterampilan akademis, guru dapat membantu murid dalam mengembangkan karakter, etika, dan sikap positif seperti kemandirian, kerjasama, dan kepedulian sosial. Demikian perjalanan sekolah kami dari yang kekurangan inovasi dan kreativitas menuju perkembangan yang luar biasa setelah adaptasi kurikulum Merdeka. Kini sekolah memberikan inspirasi bagi pendidik di Kota Binjai untuk mengadaptasi perubahan yang sama dalam pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih cemerlang bagi murid-muridnya. Demikian praktik baik menginspirasi dengan Kurmajar, kurikulum Merdeka, mandiri belajar.